pemecatan Thomas Tuchel oleh PSG pada bulan Desember 2020 adalah hal yang sangat mengejutkan. Bukan saja karena pelatih tersebut telah berhasil mengantarkan PSG juara Ligue 1 musim sebelumnya dan mengantarkan klub ke final Liga Champions, tapi performa PSG di musim itu juga masih stabil. Pelatih yang sebenarnya berkualitas itu kemudian diangkat jadi pelatih oleh Chelsea, dan klub London Biru itu yang mendapatkan manfaatnya. Chelsea jadi juara Liga Champions, sedangkan PSG yang ditangani oleh Mauricio Pochettino malah harus menyerahkan gelar Ligue 1 kepada Lille. Lantas, bagaimana yang terjadi jika pemecatan itu tidak pernah ada? Apa yang akan terjadi jika Tuchel tetap bertahan di PSG? Apakah dia sanggup membuat PSG berhenti jadi badut Eropa? Selamat datang di What If Series. Dan di series ketiga ini kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan jika Thomas Tuchel tidak pernah meninggalkan Parc des Princes. Apakah itu akan berdampak baik bagi si badut UCL ini? Mari kita temukan jawabannya bersama. Kemungkinan pertama, performa liga yang akan jauh lebih stabil. Thomas Tuchel punya track record yang bisa dibilang tidak buruk-buruk amat di musim 2020-2021 bersama PSG. Meski dia banyak membongkar pasang pemain dan formasi, setidaknya dia berhasil membawa PSG meraih 11 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 4 kali kalah. PSG sempat menguasai puncak klasemen dari pekan ke-8 hingga pekan ke-13. Dalam periode itu, mereka meraih 7 kemenangan beruntun. Bukan rekor yang cukup buruk, bukan? Skuad racikan Thomas Tuchel juga terbukti jauh lebih seimbang ketimbang skuad yang diracik oleh Mauricio Pochettino alias Poch. Dari 17 laga, skuad asuhan Tuchel berhasil meraih 10 clean sheet, sebandingkan dengan Poch yang bocor di lini belakang dan kebobolan lebih banyak gol. Skuad asuhan Tuchel juga mencetak lebih banyak gol ketimbang skuad yang dilatih oleh Poch. Dengan alasan ini, kami menduga bahwa seandainya masih ditukangi oleh Tuchel, performa PSG di Liga akan jauh lebih stabil. Ada kemungkinan mereka akan tetap juara Ligue 1 dan kisah keberhasilan Lille yang dramatis itu tidak akan pernah tercipta. Pertimbangkan juga Tuchel tidak dipecat karena performa di Liga-nya jelek, melainkan karena dia berselisih dengan manajemen. Kemungkinan kedua, sang jawara Liga Champions. Tuchel dipecat seusai menang lawan Strasbourg. Itu jauh sebelum partai 16 besar Liga Champions kontra Barcelona. Setelah dari PSG, Tuchel jadi pelatih Chelsea dan sukses membimbing klub itu juara Liga Champions. Lantas, apakah Tuchel juga bisa meraih trofi Liga Champions jika tidak meninggalkan PSG? Kami jawab bisa. Kami jawab PSG bisa juara Liga Champions bersama Tuchel. Mari kami tunjukkan bagaimana prosesnya. Dengan asumsi lawan yang didapat hingga ke babak final adalah sama, maka lawan PSG di babak 16 besar adalah Barcelona. Di dunia nyata, PSG asuhan Poch berhasil mempermak Barca di Camp Nou berkat hat-trick Kylian Mbappe. Jika yang jadi pelatih PSG saat itu adalah Tuchel dan bukannya Poch, maka PSG akan menang juga. Sebab yang jadi faktor X-nya adalah Barca, bukan PSG. Barca sedang angin-anginan saat itu. Jangankan Tuchel, Gennaro Gattuso sepertinya juga bisa membawa PSG mengalahkan Barca. Oh ya, ada catatan dari tim kreatif. Mungkin nanti harus dibahas bagaimana jika Gennaro Gattuso melatih PSG. Baiklah. PSG akan maju ke perempat final dan bertemu dengan lawan mereka di final musim lalu, yaitu Munchen. Poch berhasil mengalahkan Munchen. Apakah Tuchel juga bisa? Pastinya, Tuchel adalah seorang pelatih yang bisa belajar dari kesalahan, dari kekalahan. Ingat, dia
menukangi Chelsea di perempat final UCL musim 2021-2022. Chelsea nyaris comeback di markas Real Madrid andai tidak ada Modric dan Rodrigo. Itu bukti bahwa Tuchel bisa belajar dari pengalaman. Jadi, meski laga lawan Munchen ini bakal alot, kami optimis Tuchel bisa menang. Lanjut di semifinal. Di sini PSG-nya Pochettino dijegal oleh pasukan Pep Guardiola. Bagaimana jika Tuchel yang melatih PSG? Apakah klub Sultan asal Qatar ini akan kalah dalam derby klub Sultan? Rasanya tidak. Bagaimana rekor Tuchel saat bertemu dengan Guardiola musim itu? Yap, 3 pertemuan, 3-tiganya Tuchel menang. Rasanya tidak signifikan entah dia pakai Chelsea atau PSG. Jadi Tuchel benar-benar akan memimpin PSG kembali ke final secara back to back. Dengan asumsi Chelsea masih diasuh oleh Lampard, itu tidak akan pernah bisa memenangkan laga semifinal. Musim itu lawan PSG di final adalah Real Madrid. Ini sekaligus final Liga Champions keempat bagi Zidane. Ingat, Real Madrid masih diasuh Zidane musim itu. Real Madrid versus PSG, siapa yang menang? Kami pegang PSG, sebab yang bisa mengalahkan Tuchel itu bukan Zidane, tapi Ancelotti. PSG juara Liga Champions. Kemungkinan ketiga, pergantian dan evolusi formasi Paris Saint-Germain. Tuchel selama di PSG memiliki beberapa variasi formasi. Di musim 2019-2020, dia cenderung rigid dengan formasi 4 back. Kalau tidak pakai 4-3-3 dengan 3 striker di depan, biasanya diisi oleh kombinasi Mbappe, Cavani, dan Neymar, atau formasi 4-2-2-2 dengan menggunakan 2 double 10, yaitu Neymar dan Di Maria atau Sarabia. Sedangkan Mbappe, Cavani, dan Icardi bergantian mengisi posisi ujung tombak. Sementara di musim 2020-21, dia sudah mulai mencoba variasi formasi 3 back andalannya. Kenapa kami sebut andalan? Sebab Tuchel sudah lekat dengan formasi ini sejak di Dortmund. Ya, sejak di Jerman, Tuchel sudah rutin memakai formasi 3 back. Hanya saja itu tidak terlalu menonjol karena formasinya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Bayern Munchen. Sekarang, di musim 2021-2022, Tuchel telah memenangkan trofi Liga Champions dan membuat manajemen senang. Manajemen akan membelikannya beberapa pemain berkualitas. Maksudnya adalah memungut pemain berkualitas secara gratis di bursa transfer. Rombongan pemain macam Donnarumma, Hakimi, Ramos, Gini Wijnaldum hingga Lionel Messi akan tetap berdatangan ke Parc des Princes, tak peduli siapapun pelatihnya. Nah, sekarang bayangkan Tuchel dengan pemain-pemain barunya itu akan menyusun formasi baru yang sangat identik dengan dirinya, yaitu 3-4-2-1. Donnarumma akan mengisi pos penjaga gawang, Ramos, Marquinhos, dan Kimpembe di posisi 3 back. Hakimi dan Juan Bernat menjadi wingback. Messi dan Neymar menjadi double 10 dan Mbappe sebagai striker. Sebuah formasi yang dahsyat, bukan? Formasi ini membawa kita ke kemungkinan selanjutnya. Kemungkinan keempat, sang penguasa dominan. Dengan formasinya yang baru ini, PSG tak akan terbantahkan sebagai penguasa tunggal di Ligue 1. Mereka bahkan dijagokan untuk menjadi sang invisible di Liga Prancis. Mereka tidak akan bisa dibendung. Siapa pula yang akan mengalahkan mereka? Dengan formasi yang baru ini, proses adaptasi Messi akan jauh lebih cepat. Sebab dia dimainkan di posisi yang lebih baik. Posisi double 10 Tuchel mirip dengan role yang saat ini dimainkan Messi di bawah Christophe Galtier. Messi akan bergerak bebas, memainkan bola di ruang yang luas dan bisa mengoper maupun menendang langsung. Dengan formasi baru ini, Mbappe juga akan semakin tajam. Dia akan menjadi striker yang sangat dimanja. Ada 2 pemain nomor 10 di belakangnya dan dua-duanya bisa dibilang yang terbaik di posisi tersebut. Sekedar info saja, penyerang macam Mbappe yang cepat
dan bagus finishingnya inilah yang diinginkan Tuchel. Bukan yang tajam tapi lambat seperti Lukaku, atau yang cepat tapi menendang bola macam terbang seperti Sterling. Dengan formasi barunya ini, PSG memiliki kemungkinan untuk menjuarai Liga Champions lagi. Di fase grup, Tuchel dengan formasi ajaibnya kembali bisa memantati Pep Guardiola. Dengan formasi barunya ini, sekalipun bertemu dengan Real Madrid, kami memperkirakan ada kemungkinan klub Brugge menjadi juara grup A. PSG diprediksi tidak akan kesulitan. Dengan mereka punya Messi yang notabene adalah pemain dengan gol terbanyak ke gawang Real Madrid dan Tuchel. Real Madrid dan Ancelotti bukan masalah besar bagi Tuchel dan PSG. Dengan formasi barunya ini, PSG Tuchel akan melaju sejauh-jauhnya di ajang Liga Champions. Chelsea di perempat final Liga Champions akan mereka libas. Manchester City di semifinal juga bukan masalah. Akhirnya mereka bertemu dengan Liverpool di final. Inilah final yang sangat ideal dan mungkin salah satu pertandingan final UCL paling menarik bagi kami sejak Real Madrid versus Juventus pada musim 2016-2017. Tuchel dan Klopp akan saling beradu taktik dan mengingat bagaimana sengitnya pertandingan mereka di final Piala Liga dan final Piala FA, maka pemenangnya adalah kemungkinan kelima, drama transfer Kylian Mbappe, dan apakah Thomas Tuchel juga akan dipecat PSG. Musim panas 2022 menjadi awal musim yang sibuk bagi PSG. Mereka berusaha mempertahankan pemain terbaik mereka, Kylian Mbappe, dan kemudian mendepak dua orang, Leonardo dan Pochettino. Nasser El-Khelaifi kemudian memaklumkan bahwa PSG akan melakukan perubahan besar-besaran. Apa yang akan terjadi jika Tuchel yang jadi pelatih saat itu? Pertama, soal Mbappe. Kabar baiknya, Mbappe tidak akan pindah ke Real Madrid pada musim 2022-2023 sebab dia bahagia di PSG. Bersama sistem Tuchel, dia bisa menjadi seorang striker tajam di Eropa. Tuchel akan menjanjikan posisi nomor 9 PSG untuk Mbappe seorang. Karena Mbappe bahagia, maka tidak ada yang akan dia buat di PSG. Tidak akan ada drama di mana dia memaksa hendak hengkang ke Spanyol. Kedua, soal revolusi. Revolusi akan tetap dijalankan. Leonardo akan tetap ditendang, namun Tuchel akan tetap menjadi pelatih. Nasser tidak akan mau repot-repot memecat pelatih yang telah mengantarkan mereka ke final Liga Champions dalam 3 musim beruntun. Seorang pelatih yang memiliki sistem super di PSG. Memecat pelatih dan mengubah sistem adalah kebodohan nyata. Tuchel akan tetap di PSG dan dia akan memimpin revolusi itu. Lantas, apakah suatu saat Tuchel akan dipecat? Kami ragu, apalagi dalam waktu dekat. Dengan skuad terbaiknya ini, Tuchel akan tetap menjaga ritme permainan dan dia akan dicintai para fans. Kami curiga Tuchel akan meninggalkan PSG bukan karena dipecat, melainkan karena dia mengundurkan diri dengan alasan klasik, ingin mencari tantangan di klub lain. Kemana dia mengarahkan langkah tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun ada satu klub yang sangat berminat mempekerjakan Tuchel, yaitu klub yang telah dia pecundangi di Liga Champions berkali-kali. Klub itu adalah Real Madrid. Kemungkinan keenam, implikasi lain di luar PSG. Jika Tuchel tidak pernah hengkang ke PSG dan merapat ke Chelsea, siapa sangka itu membawa banyak sekali dampak bagi dunia sepak bola. Patutlah peristiwa Tuchel dipecat PSG ini menjadi salah satu peristiwa besar dalam sepak bola modern. Yang pertama dan pasti terjadi, jika Tuchel tidak dipecat PSG, Chelsea tidak akan juara Liga Champions. Tak mungkinlah Lampard bisa mengantarkan Chelsea juara. Tidak mungkin pula bagi pelatih lain, bahkan Mourinho sekalipun. Sebab Chelsea juara itu dengan sistemnya Tuchel dan dengan caranya Tuchel.
Kedua, Benzema tidak akan pernah memenangkan Ballon d'Or. Kenapa? Sebab Messi memiliki pengaruh dan performa yang gila bersama PSG. Meskipun secara gol Mbappe pasti lebih unggul, namun Messi memiliki peranan dan yang terpenting nama besar untuk mengklaim bola emas itu. Messi akan meraih trofi Ballon d'Or ke-8-nya, bahkan mungkin ke-9-nya, ke-10-nya, ke-11-nya, dan seterusnya sampai dia pensiun. Kemungkinan ketiga, soal transfer, Sterling akan didatangkan Tuchel ke PSG sebab Di Maria tidak perpanjang kontrak. Pemain asal Inggris itu akan menggantikan peran Di Maria sebagai pemain pelapis. Bisa saja juga dia dicoba menjadi winger kiri. Masih soal transfer, kemungkinan Haaland akan bergabung ke Real Madrid karena slot lini depan Real kosong pasca tidak bisa mendatangkan Mbappe. Jika si bos kecil itu menolak Real Madrid, maka Los Blancos bisa saja bergabung dalam perburuan Erling Haaland. Kedatangan striker Norwegia itu akan membuat lini depan Real Madrid menjadi mengerikan dan membuat klub berjaya. Sekarang, kabar buruk, cepat atau lambat akan pecah konflik di ruang ganti PSG sebab Mbappe iri dengan keberhasilan yang dicapai oleh Messi. Si bos kecil itu akan gerah dengan Messi yang terus mendapatkan pujian, penghargaan, dan Ballon d'Or, sedangkan dia hanya menjadi pemain bintang biasa. Mbappe tidak akan menjadi sorotan. Jika pecah konflik antara Mbappe dengan Messi, maka ini saatnya Messi kembali ke Barca untuk membuyarkan semua impian kejayaan Real Madrid. Terakhir, yang paling sensasional, sengaja ditaruh tim kreatif kami di urutan terakhir. Jika PSG tidak memecat Tuchel pada 2021, maka Mauricio Pochettino akan menjadi pelatih Juventus. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pikir jalan. Bye.